juga pengennya tatap muka, jangan pakai shift normal seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Sekarang saya sedang bersama ketiga narasumber saya, yaitu yang pertama ada Wulandari yang merupakan mahasiswa semester awal di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Yang kedua, narasumber kita yang kedua adalah Indah Pratiwi yang merupakan siswa dari sekolah menengah atas. Dan yang ketiga narasumber kita yaitu Cahya Mustika yang merupakan siswa menengah pertama. Halo guys, gimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pertanyaan pertama nih, bagaimana pendapat dari teman-teman semua mengenai pembelajaran di masa pandemi seperti sekarang ini? Dimulai dari Tika yang menjawab ya. Jadi menurut aku pembelajaran di masa pandemi saat ini tuh kurang efektif. Kurang efektifnya gimana? Gurunya tuh belum jelasin, terus tiba-tiba udah ngasih tugasnya tuh nggak sedikit, banyak gitu. Pagi-pagi lagi. Kalau menurut Tiwi gimana? Menurut saya, kan di sekolah saya ini di masa pandemi dibagi 2 shift, shift pagi dan shift siang. Jadi dengan cara seperti ini, kami sebagai murid kurang puas dalam melakukan proses pembelajaran, karena setiap mata pelajaran itu hanya memiliki waktu 25 menit. Jadi proses pembelajarannya itu menerangkan 15 menit dan mengerjakan soal 10 menit. Jadi menurut saya sebagai murid SMA kurang puas dengan cara seperti itu dan di masa pandemi. Nah, baik, berikutnya gimana pendapat Ulan selaku mahasiswi semester awal? Kalau menurut saya nih kan, saya merasakan pembelajaran di masa pandemi ini kan, masa SMA saya mengalami, perkuliahan pun saya mengalami. Di SMA itu kan kita mulai pembelajaran daring tuh di tahun 2020 tuh, 2020 awal kan. Nah, dari situ aja kita udah merasakan kayak kita jaga tag gitu kan. Kita orang kampung, nggak tahu apa-apa, suruh belajar lewat HP, apalagi lah Zoom, Meet, apalagi GCR juga kan. Terus itu yang kedua, sebelum adanya kita dibaginya kuota dari pemerintah nih kan, otomatis kuota ngalahin duit jajan kalau kuota itu. Terus itu yang ketiga, benar kayak dikatakan teman-teman kita tadi, bahwasannya tidak efektif dan juga kayaknya kurang puas nih proses belajarnya. Sempat pada tahun 2020 akhir, itu saya masih SMA, sempat dilakukan pembelajaran yang dikatakan oleh teman kita tadi itu persif. Kalau persif itu kan otomatis kita hanya bertemu teman kita hanya setengahnya saja. Itu kalau di situ kayak kita kurang diskusinya juga sama teman-teman. Biasanya kita akan banyak kasih pendapat lah satu sama lain. Waktu juga kayak dibilang tadi, waktu cuman biasanya satu jam pelajaran itu 45 menit. Cuman sekarang kita hanya dibatasi hanya beberapa menit. Di situ guru baru masuk menjelaskan, kita belum sempat bertanya, sudah bel pulang. Terus tuh kalau yang kita daring tadi, kayak dikatakan teman kita tadi itu kayak, guru nih kasih tugas gini, gak dijelasin ini. Itu juga salah satu kendala juga sih. Kayak gimana ya, kita aja di sekolah aja udah dijelasin belum tentu nih paham, apalagi kita di rumah harus dari HP, buku tak ada, ke perpus sekolah tutup, perpustakaan tidak buka. Dari situ aja kita kayak udah, pembelajaran ini tolonglah stop di sini aja, udah pingin nih ketemu teman-teman lagi gitu kan. Terus kalau masa perkuliahan ini lagi bener-bener kayak gimana ya, kita kuliah aja udah harus mandiri, apalagi kalau di rumah tambah harus mandiri. Dibilang orang gini, itu kuliah apalah di rumah aja, kuliah apa enggaknya gitu, malah gitu kan. Kita yang malu gitu kan, padahal kita di rumah itu pegang HP itu ya belajar gitu kan. Kita Zoom berjam-jam dengan dosen, itu bagi beberapa dosen aja sih kalau menurut aku ya, baru merasakan sih kan.
hanya beberapa dosen yang menjelaskan secara detail. Kalau dosen-dosen yang lain itu kayak cuman ngasih materi, soal, latihan, udah gitu aja. Kayak ini materi ini asalnya dari mana sih? Ini pendapat ini dari mana? Ini dari mana gitu. Sedangkan di Google itu tidak lengkap. Kita mencari buku referensi pun otomatis kita di kampung, kita harus ke kota dulu untuk mencari buku-buku baru sebagai referensi kita di rumah. Belum lagi kita ongkos ke sana, belum lagi yang lain-lainnya gitu. Dan juga pun kalau dari pembagian kuota gratis ini belum merata menurut saya. Saya merasakan kuota gratis itu hanya baru selama pembelajaran di masa perkuliahan ini. Dulu waktu SMA nggak kebagian, itu sih menurut saya. Nah, tadi kan masing-masing dari kalian ini sudah menjelaskan tentang pendapat pembelajaran di masa pandemi. Selanjutnya pertanyaannya, menurut teman-teman semua nih, apa sih kelebihan dan kekurangan selama pembelajaran di masa pandemi ini? Jadi menurut aku kelebihan di masa pandemi sekarang itu bisa banyak gitu waktu istirahatnya, karena biasanya itu kan kami itu di sekolah full belajar gitu. Kalau sekarang kan kalau masa pandemi itu nggak full belajar, paling cuman beberapa doang. Kalau kekurangannya kuota makin cepat habis, di rumah itu kayak bukannya makin pintar tapi tambah makin malas. Kalau menurut saya, kelebihan dan kekurangan dari masa pandemi ini, kelebihannya tuh lebih ke kita tuh di rumah lebih sering ketemu keluarga, lebih banyak waktu istirahatnya, lebih kayak banyak waktu luangnya di rumah, dan itu bisa untuk ya bincang-bincang sama keluarga, membantu keluarga di rumah. Kalau kekurangannya sih lebih ke kita kurang berbaur dengan teman. Biasanya tuh kan kalau sekolah tuh kita kumpul-kumpul kan. Dan kekurangannya satu lagi tuh kita lebih ke kurang masuk materi karena sedikit jam itu tadi. Jadi kita tuh kurang memahami materi, kurang penjelasan dari guru. Itu aja sih menurut saya. Kalau menurut saya pembelajaran di masa pandemi ini sangat benar-benar sangat saya rasakan. Dari kelebihannya aja. Di masa pandemi ini otomatis saya lebih banyak membantu keluarga di rumah kan. Kayak bantu-bantu beberes rumah. Apalagi waktu itu di masa pandemi itu kedua orang tua saya sakit kayak gitu kan. Kayak ya otomatis semua kerjaan saya bisa handle. Tugas masih bisa saya kerjakan sambil saya mengurus kedua orang tua saya dan mengurus adik saya. Terus itu yang kedua, otomatis kita kayak bisa nih menyambi dengan pekerjaan-pekerjaan kecil yang menghasilkan untuk kita sesuai dengan untuk mengisi kantong kita sebagai pelajar. Kalau masa pandemi itu kan pasti gak dikasih duit jajan gitu kan. Jadi ada peluang kita untuk melakukan sesuatu hal yang lebih bermanfaat lagi di luar dari pembelajaran. Kalau kelemahan otomatis kayak tadi yang dibilangkan, kuota itu memang paling penting tuh kuota. Kita melakukan Zoom, kalau Zoom itu memang kuota banyak terkuras. Kalau Meet memang lebih murah, cuman dulu kan kita baru bermula dari apa kan kita pakai Zoom. Jadi dari situ kita kuota banyak terkuras. Yang kedua, benar sih kayak dibilang di rumah itu bukannya makin pintar, makin rajin, tapi makin malas gitu kan. Karena apa? Kita kayak lebih pekerjaan rumah duluan nih yang kita kerjakan, tugas nanti sampai deadline baru dikerjakan, keteter ujung-ujungnya nyontek. Jadi sama aja kita nggak mencari jawaban itu sendiri gitu kan. Terus itu kayak selanjutnya kayak kekurangannya tuh ini memang lebih banyak kekurangannya sih gitu kan. Jadi kayak tiba-tiba nanti kita masuk sekolah, udah ada guru baru sejak kapan gitu kan, udah ada dosen baru nih, udah ganti nih kajur kita nih, lah siapa yang kapan gantinya nih gitu, kita nggak tahu. Sekolah kita udah ada pembangunan baru, kita nggak tahu, ketinggalan, kurang update lah tentang sekolah dan teman-teman kita jadinya gitu, udah gaptek pudet lagi. Itu sih menurut saya. Nah, pertanyaan terakhir nih, apa sih harapan dari kalian semua mengenai pembelajaran di sini? Apakah kalian masih
mau pembelajaran via online atau malah pingin tatap muka? Kalau aku sih maunya tatap muka biar penjelasannya lebih jelas gitu, biar nggak gimana ya gitu kan, baru biar bisa kumpul-kumpul bareng teman, nggak di rumah aja, di rumah nggak ada kawan. Memang bisa sih kumpul-kumpul sama keluarga tapi nggak ada kawan. Menurut saya untuk ke depannya itu ya semoga pandemi ini segera berakhir, dan keinginan dari murid, dari kami sebagai pelajar agar cepat tatap muka. Apalagi saya ini sebagai pelajar di sekolah SMA swasta, kan kami tuh ya membayar SPP bulanan gitu kan. Masa pasti nggak ada yang mau sih ya kan, udah bayar mahal, udah bayar SPP, cuman nggak ada yang masuk gitu materi di dalam pikiran gitu kan. Jadi ya semoga aja cepat tatap muka dan kami bisa berbaur kembali seperti dulu. Kalau menurut saya, harapan saya ke depannya itu otomatis iya sama untuk pandemi ini segera berakhir gitu kan. Terus itu yang kedua, saya juga pengennya tatap muka, jangan pakai shift normal seperti biasa. Perkuliahan itu nggak mungkin kan kita mau pakai shift itu kan nggak bisa gitu. Beda dengan anak SMA yang sudah ada kurikulumnya nih, ada KTSP-nya. Kalau di perkuliahan ini saya itu inginnya tatap muka, ingin ketemu dosen, ingin berkenalan dengan teman-teman saya, apalagi saya maba, mahasiswa baru gitu kan, baru tidak kenal satu sama lain. Gimana nih jadinya kami mau diskusi gitu kan tentang kedepannya gitu, biar saling kenal juga gitu kan. Satu kelas saja bisa pula nggak tahu mukanya yang mana. Orang mereka pakai grup WhatsApp tuh. Di grup WhatsApp itu fotonya foto kucing, foto BTS itu. Jadi ya kali jongkok ada di Edwin gitu kan, nggak mungkin juga gitu kan. Ngeri aku sekelas sama artis Korea gitu kan. Jadi kayak pengennya tatap muka sih, pengen tahu gimana sih pemikiran anak perkuliahan. Otomatis kan beda tuh anak kuliahan dengan anak sekolah masih SMA dengan SMP gitu ya. Beda, gimana sih pola pikir mereka gitu kan. Saya jadi pingin berdiskusi dengan mereka, saling berbagi pendapat juga dengan mereka gitu. Itu sih menurut saya, otomatis tetap tatap muka. Jadi kesimpulan pada bincang-bincang kali ini yaitu di mana pembelajaran di masa pandemi ini kurang efektif, terus terdapat kelebihan dan kekurangannya. Terutama kekurangannya yaitu masalah jaringan, kuota online dan lain sebagainya. Dan harapan dari kita semua, semoga pandemi COVID ini cepat membaik, cepat pulih agar kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Nah, terima kasih teman-teman karena sudah mau meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.